Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi jami'a syara'i'i li hikamin wa asrar. Wa rattaba ala adaihi wa qiyamihi maghfirataz zunubi wal awzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wan nahar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Inayah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada di ruangan Masjid Jami Al-Inayah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Kita mengharap semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai salah seorang khatib di Masjid Al-Inayah ini tidak ketinggalan mengucapkan selamat berlebaran kepada para hadirin minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan dengan kita telah melaksanakan ibadah puasa dan kita berlebaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita ke fitrah semula dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan di dalam bulan puasa kemarin, kemenangan dalam menghadapi dan mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan setiap tahun Allah memberikan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan puasa yang baru saja berlalu banyak memberikan kepada kita pelajaran, banyak memberikan kepada kita pesan dan hikmah. Di antaranya dari puasa itu Allah didik kita menjadi orang yang sabar. Sabar saudara-saudara artinya bermacam-macam, tergantung yang dihadapi. Kalau yang dihadapi perintah seperti sholat, ya, seperti mencari rezeki, ya, dan lain-lainnya, yang dihadapi itu perintah, maka sabar artinya ulet. Sabar artinya tahan menyerah, ya. Artinya nggak mau dia lemah. Dia akan bangkit bila mana dia jatuh dan berusaha serta berusaha. Itulah potret orang yang sabar ketika menghadapi perintah Allah, gigih, ulet, tahan banting. Kemudian bila mana yang dihadapi larangan berzina, larangan berjudi, larangan berbuat yang haram, maka sabar artinya kita tidak terpengaruh. Ya, kita tidak melaksanakan larangan tersebut, tidak tergiur, dan kita menunjukkan betul-betul tidak mau melaksanakan yang haram. Itu yang namanya sabar. Bolehlah saya artiin sabar di sini gigih, ya, tidak mau mengikuti dan menuruti hawa nafsu atau bisikan setan yang haram. Kemudian kalau yang dihadapi seperti musibah, ya, entah itu ada kematian dari keluarga kita atau kita sakit, nah sabar di situ artinya kita menerima
apa yang Allah telah tentukan dari musibah tersebut. Kita pasrah. Pengertian pasrah bukan menyerah, tapi pasrah di situ menerima apa yang Allah tentukan. Kita enggak menunjukkan marah-marah, enggak menunjukkan dongkol, ya. Nah, saudara-saudara, inilah pengertian sabar. Tapi saya ingin fokus sabar yang artinya ulet. Ketika ada perintah Allah, laksanakanlah dengan sebenar-benarnya. Laksanakanlah dengan penuh keuletan. Laksanakanlah dengan sungguh-sungguh. Anda bisa rasakan sendiri kemarin, waktu kita berpuasa, walaupun terik matahari, walaupun bekerja, walaupun tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tetap aja dia melaksanakan puasa. Bukan saja sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi full 1 bulan. Ini kan menggambarkan bukan main uletnya orang berpuasa. Bukan main orang yang berpuasa itu betul-betul menghadapi rintangan-rintangan. Enggak mengenal menyerah di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kadang-kadang saudara-saudara ada orang yang bangun kesiangan, akhirnya enggak nyaur, tapi tetap dia puasa. Begitulah gambarannya. Orang yang berpuasa itu orang yang ulet. Jadi dari puasa ini kita mendapat pelajaran supaya kita ini ulet di dalam keadaan kita masing-masing. Bila mana saudara sebagai orang yang sedang mencari ilmu, menuntut ilmu, entah itu sebagai pelajarkah, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, atau sebagai santri, kunci keberhasilan adalah keuletan. Kemarin kita berhasil melaksanakan puasa, nggak tanggung-tanggung, 30 hari. Bisa saudara-saudara. Ya. Nah, kudunya di dalam kita melaksanakan tugas kita, ya, di dunia ini, kita pun harus ulet. Kalau kita seorang yang sedang menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Walaupun banyak rintangan, apalagi di pesantren, banyak sekali rintangan, tapi dia gigih. Terus dan terus menuntut ilmu. Maka Allah akan berikan bila mana orang sabar. Bahasa Betawinya, kalau orang ulet, kalau orang sabar, enggak banyak dikit dapat, saudara-saudara. Tapi kebalikannya, kalau orang enggak sabar, orang enggak ulet, boro-boro banyak, dikit pun enggak dapat. Disinilah penting kesabaran dan pentingnya keuletan. Saudara, kalau Anda misalnya sebagai pedagang untuk mencari rezeki, itu pun kunci keberhasilan tidak lain sabar dan ulet. Jangan menyerah, walaupun boleh jadi sewaktu-waktu rugi, ya. Sewaktu-waktu kita jatuh, kita bangun lagi sambil mencari jalan keluar dan memikirkan kenapa saya rugi, apa penyebab kerugian, dipelajari dan jangan diulangin. Tidak layak orang Islam kecebur dalam satu lubang 2 kali. La yaldagu mu'minun fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin kecebur dalam satu lubang 2 kali. Kalau memang dia pernah kecebur sekali, dia berusaha untuk tidak kecebur lagi, mencari penyebab-penyebab, kemudian ditanggulangin. Itu namanya saudara-saudara orang yang ulet, orang yang sabar, orang yang pantang menyerah, ya. Kalau kita menyerah, ya, akhirnya saudara-saudara rezeki jadi sempit. Karena kita orangnya lemah, nggak mau betul-betul berusaha dan nggak mau menjadi orang yang ulet. Ya. Itu contoh saja saudara-saudara kalau Anda sebagai pedagang. Kalau Anda sebagai karyawan atau pegawai negeri, juga saudara-saudara keberhasilannya adalah keuletan. Anda bisa naik kedudukannya di kantor. Anda akan bisa diberikan yaitu yang lebih dari gaji yang biasa. Karena keuletan kita, kesungguhan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas. Enggak males, apalagi mencuri-curi waktu. Tidak, saudara-saudara. Dia gigih melaksanakan tugasnya. Seperti dia gigih melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Dia jujur. Sebagaimana orang berpuasa juga jujur. Walaupun orang tidak melihat, dia enggak makan, enggak minum. Maka seorang pegawai
seorang karyawan untuk keberhasilannya di samping ulet juga jujur. Ini saudara-saudara nasihat-nasihat, ilmu-ilmu yang kita dapat melalui ibadah puasa yang kemarin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika membuat peraturan itu bukan Allah mengambil keuntungan. Allah udah maha kaya. Dia yang memiliki dunia ini. Maka ketika Allah buat peraturan yang namanya syariat, seperti syariat puasa dan lain sebagainya, itu Allah sedikit pun tidak ngambil keuntungan. Keuntungannya yang didapat adalah oleh orang yang melaksanakan itu. Orang yang berpuasa, dialah yang akan memetik keuntungannya. Nah, kita kemarin berpuasa, kita memetik keuntungan kita. Di antaranya Allah ajarkan keuletan. Allah ajarkan kejujuran, Allah ajarkan disiplin. Itu potret orang yang berpuasa, penuh di dalamnya ilmu-ilmu. Maka kita harus terapkan setelah lebaran ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Itu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam adalah orangnya ulet, ya, gigih, pantang menyerah, saudara-saudara, ya, selalu berusaha dan berusaha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kesabaran atau keuletan ini kan sifat terpuji. Ini sifat tidak diberikan begitu saja oleh Allah. Kita harus berusaha menanam di hati kita sifat sabar atau sifat ulet. Kalau perlu kita harus bisikkan diri kita, saya mesti ulet, saya mesti sabar, nggak boleh menyerah. Begitu saudara-saudara. Tanamkan di diri kita sifat ulet ini. Ada hadis Nabi yang menjelaskan akan hal itu, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa'a minas sabri." Tidak ada seseorang yang Allah berikan suatu pemberian yang paling bagus kecuali pemberian sifat sabar. Ingat, sifat sabar ini pemberian Allah, tapi Allah tidak akan memberikan begitu saja. Kita harus berusaha. Kalau perlu, paksakan diri kita jadi orang sabar. Paksakan diri kita jadi orang ulet, gigih, pantang menyerah. Insya Allah para hadirin, Allah tidak sia-siakan usaha kita. Nggak ada tuh Allah memberikan di dunia ini sim salabim tanpa usaha. Nggak ada saudara-saudara. Jarang, seandainya terjadi jarang. Semuanya dengan usaha. Maka dari itu kalau dunia dengan usaha, apalagi akhirat di sorga nggak ada usaha, jangan pernah mengharap. Untuk mendapatkan sorga, untuk mendapatkan keredaan Allah, kita berusaha berpuasa, berusaha beribadah, berusaha meninggalkan larangan. Begitu juga untuk mendapatkan dunia ini, kita pun harus berusaha. Nah, di antaranya kita harus tanam di hati kita sifat ulet, yang saya artiin dalam bahasa agama sifat sabar. Saudara, ada firman Allah yang berbunyi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya Allah akan membantu. Kebersamaan Allah kepada orang yang sabar adalah dalam bentuk bantuan. Allah akan membantu hambanya yang sabar, yang ulet. Kalau enggak ulet, berat saudara-saudara mendapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kebersamaan Allah bersama orang yang sabar dalam bentuk pertolongan dan bantuan. Pertolongan dan bantuan wajib kita berusaha. Tidak bisa berpangku tangan, tidak bisa diam saja. Tidak ada dalam kamus agama dengan kita berpangku tangan, apa yang kita inginkan dapat. Semuanya serba usaha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah berusaha bersifat sabar, maka insya Allah Allah tanam di hati kita, Allah hiasi hati kita dengan sifat sabar. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang memaksakan dirinya sifat sabar, Allah berikan kepada dia sifat sabar. Jadi enggak datang begitu saja sifat ulet, harus usaha dari kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir ada pesan saya
yaitu setelah kita laksanakan ibadah puasa yang tadi saya jelaskan, mendidik kita menjadi orang yang ulet dan sabar. Ada ini pesan agama supaya di bulan Syawal ini kalau bisa tambahinlah dengan puasa sunat 6 hari. Ya. Ada hadis Nabi yang begitu mulia yang mendorong kita untuk melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, yaitu hadis Nabi yang berbunyi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Artinya siapa-siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemudian diikuti, ditambahin dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala 1 tahun berpuasa, puasa wajib. Ada istilah puasa wajib dan puasa sunat. Dalam pahalanya ada rankingnya. Ranking pahala wajib lebih besar daripada pahala sunat. Tetapi saudara-saudara, 6 hari bulan Syawal yang hukumnya sunat berubah pahalanya menjadi pahala seperti puasa Ramadan alias puasa wajib. Pahalanya seharga 1 tahun penuh. Itu saudara-saudara dorongan dan anjuran dari Nabi. Dan kita boleh puasa sunat 6 hari bulan Syawal elet-elet. Artinya selang-seling. Mungkin sehari puasa, 2-3 hari tidak puasa. Atau mungkin kita barengin dengan Senin Kemis. Atau kita barengin dengan qadha kita. Tapi yang penting niatnya niat qadha. Maka nanti qadhanya gugur dan puasa sunatnya dapat pahalanya. Jadi saudara-saudara, itu 6 hari di bulan Syawal sangat mudah, boleh diketeng. Ya, yang penting 6 hari terjadi di bulan Syawal. Boleh di awal Syawal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Bahkan terjadinya puasa Syawal ini nggak mesti berturut-turut, ya, boleh diselang-seling. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan fisik dan mental sehingga bisa melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.